Malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tanpa suara, seperti langkah seorang ayah yang pulang saat anak-anaknya telah terlelap. Di bawah langit yang berkilau oleh bintang-bintang yang tampak lelah, ayah duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang sunyi. Angin menggeser dedaunan, membawa aroma tanah dan kenangan. Kenangan tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang tawa yang pernah memenuhi ruang tamu, tentang langkah kecil yang dulu berlarian memanggil namanya. Ayah bukanlah lelaki yang pandai merangkai kata. Cintanya tak pernah ditulis dalam surat, tak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia menaruh cintanya di tempat-tempat yang sering luput dilihat, pada jam weker yang selalu diset lebih pagi, pada sepatu yang diletakkan rapi di depan pintu, pada punggung yang dibungkukan agar dunia di atas bahu anak-anaknya tak terasa terlalu berat. Di pagi hari saat matahari baru belajar menyinari bumi, ayah telah lebih dulu bangun. Ia menyeduh kopi dengan takaran yang sama setiap hari, seakan takut perubahan sekecil apapun dapat menggoyahkan keseimbangan hidup. Uap kopi naik perlahan, seperti doa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diniatkan. Dari dapur, ayah mendengar suara napas anak-anaknya yang masih tertidur, dan di sanalah ia menemukan alasan paling kuat untuk tetap berdiri hari ini. Ayah tahu dunia tidak selalu ramah. Ia telah melihat kerasnya hidup dari sudut mata yang lebih tua, dari luka yang tak sempat sembuh, dari kegagalan yang ia simpan sendiri agar tak diwariskan. Maka ia memilih diam. Diam yang bekerja. Diam yang melindungi. Diam yang menahan lelah agar rumah tetap terasa aman. Ketika anaknya jatuh dan menangis, ayah mungkin tidak memeluk terlalu lama. Tapi tangannya selalu siap, kokoh, mengangkat kembali tubuh kecil itu dari tanah. "Bangun," katanya singkat. Namun di balik kata itu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan, bahwa jatuh bukan akhir, dan air mata bukan alasan untuk berhenti melangkah. Waktu berjalan seperti sungai, tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, suara mereka berubah, mimpi mereka meluas melampaui pagar rumah. Ayah melihat semua itu dengan mata yang sama, mata yang bangga, sekaligus takut kehilangan. Ia tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan terasa lebih sunyi. Kursi di meja makan akan berkurang. Panggilan ayah tak lagi terdengar setiap jam, tapi ia tetap membiarkan mereka pergi, karena cinta sejati tidak mengikat, ia menguatkan. Pada malam-malam tertentu ketika hujan turun perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada saat pertama kali menggendong bayinya, pada tangisan pertama yang membuatnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sadar, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Ayah tersenyum kecil. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah berharap dikenang dengan kata-kata besar. Cukuplah baginya jika suatu hari nanti anaknya berdiri tegak di dunia, berani, jujur, dan tidak mudah menyerah. Jika itu terjadi, maka seluruh lelahnya telah terbayar lunas. Malam semakin larut. Bulan menggantung tenang di langit seolah menjaga bumi agar tetap bermimpi indah. Ayah memejamkan mata, membiarkan sunyi memeluknya.
Dalam tidurnya ia masih bekerja, menjaga, mendoakan, mencintai. Karena bahkan ketika tubuhnya beristirahat, hatinya tetap berjaga. Dan jika suatu saat nanti anaknya membaca kisah ini sebelum tidur, semoga ia mengerti bahwa ada cinta yang tidak ribut, ada kasih yang tidak meminta, dan ada seorang ayah yang diam-diam telah memberikan seluruh hidupnya agar anaknya bisa bermimpi tanpa rasa takut. Ayah adalah nama lain dari langit yang memilih diam, membentang luas tanpa pernah meminta dipandang. Ia hadir seperti pagi yang tidak pernah mengeluh meski selalu datang paling awal, menyusuri hari dengan langkah yang dipenuhi tanggung jawab. Di pundaknya, beban hidup menggantung seperti awan kelabu, namun ia simpan semua resah di balik senyum tipis yang tak pernah selesai ia pelajari. Ayah adalah doa yang berjalan, yang keringatnya jatuh menjadi hujan rezeki, menyuburkan tanah harapan bagi anak-anaknya. Tangannya kasar oleh waktu, tapi di sanalah cinta berdiam paling tulus. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Ia jarang berkata, "Aku lelah." Sebab baginya letih adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dalam diamnya, ayah mengajarkan keteguhan. Dalam tatap matanya yang dalam tersimpan ribuan nasihat yang tak sempat terucap. Ia memilih menjadi bayang-bayang agar anak-anaknya dapat berdiri di bawah cahaya. Ia rela namanya dilupakan, asalkan masa depan anak-anaknya diingat dunia. Ayah tak pandai merangkai kata cinta, namun setiap langkahnya adalah puisi tentang pengorbanan. Ia adalah benteng yang tak terlihat, perisai yang retak, namun tak pernah runtuh. Ketika dunia melukai, ayah berdiri paling depan, menahan perih agar luka itu tak pernah menyentuh hati anaknya. Dan kelak saat rambutnya memutih seperti embun di ujung usia, barulah kita mengerti bahwa ayah bukan sekadar sosok yang bekerja tanpa henti, melainkan kisah panjang tentang cinta yang memilih bersembunyi, tentang kasih yang tak pernah meminta balasan, tentang hati yang mengalah agar hati lain bisa tumbuh dengan utuh. Ayah adalah rumah yang selalu terbuka, meski pintunya tak pernah ia sebutkan. Ia adalah pelabuhan yang sunyi, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam setiap napas hidup kita, ada namanya yang diam-diam berdoa agar kita baik-baik saja, bahkan ketika kita lupa untuk menanyakan kabarnya. Ayah adalah sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia menanam lelah di dadanya sendiri, agar anak-anaknya bisa memetik bahagia tanpa takut duri. Ia tidak pernah menulis namanya di langit, namun jejaknya selalu ada di setiap langkah hidup yang kita tapaki. Ayah adalah waktu yang sabar, yang memanjang dalam hari-hari keras dan memendek saat kebahagiaan singgah sejenak. Ia membiarkan rambutnya memutih lebih dulu, agar masa depan anaknya tetap berwarna. Di balik bahunya yang kokoh, ada hati yang seringkali runtuh diam-diam. Namun ayah memilih menambalnya sendiri, tanpa air mata, tanpa keluh, karena baginya, kuat bukan berarti tak sakit, melainkan tetap berdiri meski luka tak pernah sembuh sepenuhnya. Ayah tak pandai memeluk dengan kata, tapi ia memeluk kita lewat doa yang tak pernah absen. Setiap langkah kita adalah harapan yang ia titipkan pada Tuhan. Setiap jatuh kita adalah rasa cemas yang ia simpan sendirian di sudut malam yang tak pernah kita lihat.
Ia adalah api yang rela membakar dirinya agar rumah tetap hangat. Adalah hujan yang memilih turun jauh dari pelangi agar anak-anaknya bisa melihat keindahan tanpa basah oleh kecewa. Dan ketika suatu hari suaranya melemah, langkahnya melambat, kita baru sadar bahwa selama ini ayah adalah puisi terpanjang dalam hidup kita yang tak pernah selesai kita baca karena setiap pengorbanannya terlalu dalam untuk sekadar dipahami dengan ingatan. Ayah adalah cinta yang tidak meminta dikenang, namun pantas diabadikan dalam setiap doa. Ia mungkin tak selalu hadir dalam cerita, tetapi tanpa dirinya, tak satu pun kisah kita akan pernah dimulai. Malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tanpa suara. Seperti langkah seorang ayah yang pulang saat anak-anaknya telah terlelap. Di bawah langit yang berkilau oleh bintang-bintang yang tampak lelah, ayah duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang sunyi. Angin menggeser dedaunan, membawa aroma tanah dan kenangan. Kenangan tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang tawa yang pernah memenuhi ruang tamu, tentang langkah kecil yang dulu berlarian memanggil namanya. Ayah bukanlah lelaki yang pandai merangkai kata. Cintanya tak pernah ditulis dalam surat, tak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia menaruh cintanya di tempat-tempat yang sering luput dilihat, pada jam weker yang selalu diset lebih pagi, pada sepatu yang diletakkan rapi di depan pintu, pada punggung yang dibungkukan agar dunia di atas bahu anak-anaknya tak terasa terlalu berat. Di pagi hari saat matahari baru belajar menyinari bumi, ayah telah lebih dulu bangun. Ia menyeduh kopi dengan takaran yang sama setiap hari, seakan takut perubahan sekecil apapun dapat menggoyahkan keseimbangan hidup. Uap kopi naik perlahan, seperti doa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diniatkan. Dari dapur, ayah mendengar suara napas anak-anaknya yang masih tertidur, dan di sanalah ia menemukan alasan paling kuat untuk tetap berdiri hari ini. Ayah tahu dunia tidak selalu ramah. Ia telah melihat kerasnya hidup dari sudut mata yang lebih tua, dari luka yang tak sempat sembuh, dari kegagalan yang ia simpan sendiri agar tak diwariskan. Maka ia memilih diam. Diam yang bekerja. Diam yang melindungi. Diam yang menahan lelah agar rumah tetap terasa aman. Ketika anaknya jatuh dan menangis, ayah mungkin tidak memeluk terlalu lama. Tapi tangannya selalu siap, kokoh, mengangkat kembali tubuh kecil itu dari tanah. Bangun, katanya singkat. Namun di balik kata itu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan, bahwa jatuh bukan akhir, dan air mata bukan alasan untuk berhenti melangkah. Waktu berjalan seperti sungai, tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, suara mereka berubah, mimpi mereka meluas melampaui pagar rumah. Ayah melihat semua itu dengan mata yang sama, mata yang bangga, sekaligus takut kehilangan. Ia tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan terasa lebih sunyi. Kursi di meja makan akan berkurang. Panggilan ayah tak lagi terdengar setiap jam, tapi ia tetap membiarkan mereka pergi, karena cinta sejati tidak mengikat, ia menguatkan. Pada malam-malam tertentu ketika hujan turun perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tamu.
Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada saat pertama kali menggendong bayinya, pada tangisan pertama yang membuatnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sadar, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Ayah tersenyum kecil. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah berharap dikenang dengan kata-kata besar. Cukuplah baginya jika suatu hari nanti anaknya berdiri tegak di dunia, berani, jujur, dan tidak mudah menyerah. Jika itu terjadi, maka seluruh lelahnya telah terbayar lunas. Malam semakin larut. Bulan menggantung tenang di langit seolah menjaga bumi agar tetap bermimpi indah. Ayah memejamkan mata, membiarkan sunyi memeluknya. Dalam tidurnya ia masih bekerja, menjaga, mendoakan, mencintai. Karena bahkan ketika tubuhnya beristirahat, hatinya tetap berjaga. Dan jika suatu saat nanti anaknya membaca kisah ini sebelum tidur, semoga ia mengerti bahwa ada cinta yang tidak ribut, ada kasih yang tidak meminta, dan ada seorang ayah yang diam-diam telah memberikan seluruh hidupnya agar anaknya bisa bermimpi tanpa rasa takut. Ayah adalah nama lain dari langit yang memilih diam, membentang luas tanpa pernah meminta dipandang. Ia hadir seperti pagi yang tidak pernah mengeluh meski selalu datang paling awal, menyusuri hari dengan langkah yang dipenuhi tanggung jawab. Di pundaknya, beban hidup menggantung seperti awan kelabu, namun ia simpan semua resah di balik senyum tipis yang tak pernah selesai ia pelajari. Ayah adalah doa yang berjalan, yang keringatnya jatuh menjadi hujan rezeki, menyuburkan tanah harapan bagi anak-anaknya. Tangannya kasar oleh waktu, tapi di sanalah cinta berdiam paling tulus. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Ia jarang berkata, "Aku lelah." Sebab baginya letih adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dalam diamnya, ayah mengajarkan keteguhan. Dalam tatap matanya yang dalam tersimpan ribuan nasihat yang tak sempat terucap. Ia memilih menjadi bayang-bayang agar anak-anaknya dapat berdiri di bawah cahaya. Ia rela namanya dilupakan asalkan masa depan anak-anaknya diingat dunia. Ayah tak pandai merangkai kata cinta. Namun setiap langkahnya adalah puisi tentang pengorbanan. Ia adalah benteng yang tak terlihat, perisai yang retak, namun tak pernah runtuh. Ketika dunia melukai, ayah berdiri paling depan, menahan perih agar luka itu tak pernah menyentuh hati anaknya. Dan kelak saat rambutnya memutih seperti embun di ujung usia, barulah kita mengerti bahwa ayah bukan sekadar sosok yang bekerja tanpa henti, melainkan kisah panjang tentang cinta yang memilih bersembunyi, tentang kasih yang tak pernah meminta balasan, tentang hati yang mengalah agar hati lain bisa tumbuh dengan utuh. Ayah adalah rumah yang selalu terbuka, meski pintunya tak pernah ia sebutkan. Ia adalah pelabuhan yang sunyi, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam setiap napas hidup kita, ada namanya yang diam-diam berdoa agar kita baik-baik saja, bahkan ketika kita lupa untuk menanyakan kabarnya. Ayah adalah sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia menanam lelah di dadanya sendiri, agar anak-anaknya bisa memetik bahagia tanpa takut duri. Ia tidak pernah menulis namanya di langit, namun jejaknya selalu ada di setiap langkah hidup yang kita tapaki.
Ayah adalah waktu yang sabar, yang memanjang dalam hari-hari keras dan memendek saat kebahagiaan singgah sejenak. Ia membiarkan rambutnya memutih lebih dulu, agar masa depan anaknya tetap berwarna. Di balik bahunya yang kokoh, ada hati yang seringkali runtuh diam-diam. Namun ayah memilih menambalnya sendiri, tanpa air mata, tanpa keluh, karena baginya, kuat bukan berarti tak sakit, melainkan tetap berdiri meski luka tak pernah sembuh sepenuhnya. Ayah tak pandai memeluk dengan kata, tapi ia memeluk kita lewat doa yang tak pernah absen. Setiap langkah kita adalah harapan yang ia titipkan pada Tuhan. Setiap jatuh kita adalah rasa cemas yang ia simpan sendirian di sudut malam yang tak pernah kita lihat. Ia adalah api yang rela membakar dirinya agar rumah tetap hangat. Adalah hujan yang memilih turun jauh dari pelangi agar anak-anaknya bisa melihat keindahan tanpa basah oleh kecewa. Dan ketika suatu hari suaranya melemah, langkahnya melambat, kita baru sadar bahwa selama ini ayah adalah puisi terpanjang dalam hidup kita yang tak pernah selesai kita baca, karena setiap pengorbanannya terlalu dalam untuk sekadar dipahami dengan ingatan. Ayah adalah cinta yang tidak meminta dikenang, namun pantas diabadikan dalam setiap doa. Ia mungkin tak selalu hadir dalam cerita, tetapi tanpa dirinya, tak satu pun kisah kita akan pernah dimulai. Malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tanpa suara, seperti langkah seorang ayah yang pulang saat anak-anaknya telah terlelap. Di bawah langit yang berkilau oleh bintang-bintang yang tampak lelah, ayah duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang sunyi. Angin menggeser dedaunan, membawa aroma tanah dan kenangan. Kenangan tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang tawa yang pernah memenuhi ruang tamu, tentang langkah kecil yang dulu berlarian memanggil namanya. Ayah bukanlah lelaki yang pandai merangkai kata. Cintanya tak pernah ditulis dalam surat, tak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia menaruh cintanya di tempat-tempat yang sering luput dilihat, pada jam weker yang selalu diset lebih pagi, pada sepatu yang diletakkan rapi di depan pintu, pada punggung yang dibungkukan agar dunia di atas bahu anak-anaknya tak terasa terlalu berat. Di pagi hari saat matahari baru belajar menyinari bumi, ayah telah lebih dulu bangun. Ia menyeduh kopi dengan takaran yang sama setiap hari, seakan takut perubahan sekecil apapun dapat menggoyahkan keseimbangan hidup. Uap kopi naik perlahan, seperti doa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diniatkan. Dari dapur, ayah mendengar suara napas anak-anaknya yang masih tertidur, dan di sanalah ia menemukan alasan paling kuat untuk tetap berdiri hari ini. Ayah tahu dunia tidak selalu ramah. Ia telah melihat kerasnya hidup dari sudut mata yang lebih tua, dari luka yang tak sempat sembuh, dari kegagalan yang ia simpan sendiri agar tak diwariskan. Maka ia memilih diam. Diam yang bekerja. Diam yang melindungi. Diam yang menahan lelah agar rumah tetap terasa aman. Ketika anaknya jatuh dan menangis, ayah mungkin tidak memeluk terlalu lama. Tapi tangannya selalu siap, kokoh, mengangkat kembali tubuh kecil itu dari tanah. "Bangun," katanya singkat. Namun di balik kata itu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan, bahwa jatuh bukan akhir,
dan air mata bukan alasan untuk berhenti melangkah. Waktu berjalan seperti sungai, tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, suara mereka berubah, mimpi mereka meluas melampaui pagar rumah. Ayah melihat semua itu dengan mata yang sama, mata yang bangga, sekaligus takut kehilangan. Ia tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan terasa lebih sunyi. Kursi di meja makan akan berkurang. Panggilan ayah tak lagi terdengar setiap jam, tapi ia tetap membiarkan mereka pergi, karena cinta sejati tidak mengikat, ia menguatkan. Pada malam-malam tertentu ketika hujan turun perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada saat pertama kali menggendong bayinya, pada tangisan pertama yang membuatnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sadar, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Ayah tersenyum kecil. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah berharap dikenang dengan kata-kata besar. Cukuplah baginya jika suatu hari nanti anaknya berdiri tegak di dunia, berani, jujur, dan tidak mudah menyerah. Jika itu terjadi, maka seluruh lelahnya telah terbayar lunas. Malam semakin larut. Bulan menggantung tenang di langit seolah menjaga bumi agar tetap bermimpi indah. Ayah memejamkan mata, membiarkan sunyi memeluknya. Dalam tidurnya, ia masih bekerja, menjaga, mendoakan, mencintai. Karena bahkan ketika tubuhnya beristirahat, hatinya tetap berjaga. Dan jika suatu saat nanti anaknya membaca kisah ini sebelum tidur, semoga ia mengerti bahwa ada cinta yang tidak ribut, ada kasih yang tidak meminta, dan ada seorang ayah yang diam-diam telah memberikan seluruh hidupnya agar anaknya bisa bermimpi tanpa rasa takut. Ayah adalah nama lain dari langit yang memilih diam, membentang luas tanpa pernah meminta dipandang. Ia hadir seperti pagi yang tidak pernah mengeluh meski selalu datang paling awal, menyusuri hari dengan langkah yang dipenuhi tanggung jawab. Di pundaknya, beban hidup menggantung seperti awan kelabu, namun ia simpan semua resah di balik senyum tipis yang tak pernah selesai ia pelajari. Ayah adalah doa yang berjalan, yang keringatnya jatuh menjadi hujan rezeki, menyuburkan tanah harapan bagi anak-anaknya. Tangannya kasar oleh waktu, tapi di sanalah cinta berdiam paling tulus. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Ia jarang berkata, "Aku lelah." Sebab baginya letih adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dalam diamnya, ayah mengajarkan keteguhan. Dalam tatap matanya yang dalam tersimpan ribuan nasihat yang tak sempat terucap. Ia memilih menjadi bayang-bayang agar anak-anaknya dapat berdiri di bawah cahaya. Ia rela namanya dilupakan asalkan masa depan anak-anaknya diingat dunia. Ayah tak pandai merangkai kata cinta. Namun setiap langkahnya adalah puisi tentang pengorbanan. Ia adalah benteng yang tak terlihat, perisai yang retak, namun tak pernah runtuh. Ketika dunia melukai, ayah berdiri paling depan, menahan perih agar luka itu tak pernah menyentuh hati anaknya. Dan kelak saat rambutnya memutih seperti embun di ujung usia, barulah kita mengerti bahwa ayah bukan sekadar sosok yang bekerja tanpa henti,
melainkan kisah panjang tentang cinta yang memilih bersembunyi, tentang kasih yang tak pernah meminta balasan, tentang hati yang mengalah agar hati lain bisa tumbuh dengan utuh. Ayah adalah rumah yang selalu terbuka, meski pintunya tak pernah ia sebutkan. Ia adalah pelabuhan yang sunyi, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam setiap napas hidup kita, ada namanya yang diam-diam berdoa agar kita baik-baik saja, bahkan ketika kita lupa untuk menanyakan kabarnya. Ayah adalah sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia menanam lelah di dadanya sendiri, agar anak-anaknya bisa memetik bahagia tanpa takut duri. Ia tidak pernah menulis namanya di langit, namun jejaknya selalu ada di setiap langkah hidup yang kita tapaki. Ayah adalah waktu yang sabar, yang memanjang dalam hari-hari keras dan memendek saat kebahagiaan singgah sejenak. Ia membiarkan rambutnya memutih lebih dulu, agar masa depan anaknya tetap berwarna. Di balik bahunya yang kokoh, ada hati yang seringkali runtuh diam-diam. Namun ayah memilih menambalnya sendiri, tanpa air mata, tanpa keluh, karena baginya, kuat bukan berarti tak sakit, melainkan tetap berdiri meski luka tak pernah sembuh sepenuhnya. Ayah tak pandai memeluk dengan kata, tapi ia memeluk kita lewat doa yang tak pernah absen. Setiap langkah kita adalah harapan yang ia titipkan pada Tuhan. Setiap jatuh kita adalah rasa cemas yang ia simpan sendirian di sudut malam yang tak pernah kita lihat. Ia adalah api yang rela membakar dirinya agar rumah tetap hangat. Adalah hujan yang memilih turun jauh dari pelangi agar anak-anaknya bisa melihat keindahan tanpa basah oleh kecewa. Dan ketika suatu hari suaranya melemah, langkahnya melambat, kita baru sadar bahwa selama ini ayah adalah puisi terpanjang dalam hidup kita yang tak pernah selesai kita baca, karena setiap pengorbanannya terlalu dalam untuk sekadar dipahami dengan ingatan. Ayah adalah cinta yang tidak meminta dikenang, namun pantas diabadikan dalam setiap doa. Ia mungkin tak selalu hadir dalam cerita, tetapi tanpa dirinya, tak satu pun kisah kita akan pernah dimulai. Malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tanpa suara, seperti langkah seorang ayah yang pulang saat anak-anaknya telah terlelap. Di bawah langit yang berkilau oleh bintang-bintang yang tampak lelah, ayah duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang sunyi. Angin menggeser dedaunan, membawa aroma tanah dan kenangan. Kenangan tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang tawa yang pernah memenuhi ruang tamu, tentang langkah kecil yang dulu berlarian memanggil namanya. Ayah bukanlah lelaki yang pandai merangkai kata. Cintanya tak pernah ditulis dalam surat, tak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia menaruh cintanya di tempat-tempat yang sering luput dilihat, pada jam weker yang selalu diset lebih pagi, pada sepatu yang diletakkan rapi di depan pintu, pada punggung yang dibungkukan agar dunia di atas bahu anak-anaknya tak terasa terlalu berat. Di pagi hari saat matahari baru belajar menyinari bumi, ayah telah lebih dulu bangun. Ia menyeduh kopi dengan takaran yang sama setiap hari, seakan takut perubahan sekecil apapun dapat menggoyahkan keseimbangan hidup. Uap kopi naik perlahan, seperti doa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diniatkan. Dari dapur, ayah mendengar suara napas anak-anaknya yang masih tertidur,
Dan di sanalah ia menemukan alasan paling kuat untuk tetap berdiri hari ini. Ayah tahu dunia tidak selalu ramah. Ia telah melihat kerasnya hidup dari sudut mata yang lebih tua, dari luka yang tak sempat sembuh, dari kegagalan yang ia simpan sendiri agar tak diwariskan. Maka ia memilih diam. Diam yang bekerja. Diam yang melindungi. Diam yang menahan lelah agar rumah tetap terasa aman. Ketika anaknya jatuh dan menangis, ayah mungkin tidak memeluk terlalu lama. Tapi tangannya selalu siap, kokoh, mengangkat kembali tubuh kecil itu dari tanah. "Bangun," katanya singkat. Namun di balik kata itu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan, bahwa jatuh bukan akhir dan air mata bukan alasan untuk berhenti melangkah. Waktu berjalan seperti sungai, tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, suara mereka berubah, mimpi mereka meluas melampaui pagar rumah. Ayah melihat semua itu dengan mata yang sama. Mata yang bangga, sekaligus takut kehilangan. Ia tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan terasa lebih sunyi. Kursi di meja makan akan berkurang. Panggilan ayah tak lagi terdengar setiap jam. Tapi ia tetap membiarkan mereka pergi, karena cinta sejati tidak mengikat, ia menguatkan. Pada malam-malam tertentu ketika hujan turun perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada saat pertama kali menggendong bayinya, pada tangisan pertama yang membuatnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sadar, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Ayah tersenyum kecil. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah berharap dikenang dengan kata-kata besar. Cukuplah baginya jika suatu hari nanti anaknya berdiri tegak di dunia, berani, jujur, dan tidak mudah menyerah. Jika itu terjadi, maka seluruh lelahnya telah terbayar lunas. Malam semakin larut. Bulan menggantung tenang di langit seolah menjaga bumi agar tetap bermimpi indah. Ayah memejamkan mata, membiarkan sunyi memeluknya. Dalam tidurnya, ia masih bekerja, menjaga, mendoakan, mencintai. Karena bahkan ketika tubuhnya beristirahat, hatinya tetap berjaga. Dan jika suatu saat nanti anaknya membaca kisah ini sebelum tidur, semoga ia mengerti bahwa ada cinta yang tidak ribut, ada kasih yang tidak meminta, dan ada seorang ayah yang diam-diam telah memberikan seluruh hidupnya agar anaknya bisa bermimpi tanpa rasa takut. Ayah adalah nama lain dari langit yang memilih diam, membentang luas tanpa pernah meminta dipandang. Ia hadir seperti pagi yang tidak pernah mengeluh meski selalu datang paling awal, menyusuri hari dengan langkah yang dipenuhi tanggung jawab. Di pundaknya, beban hidup menggantung seperti awan kelabu, namun ia simpan semua resah di balik senyum tipis yang tak pernah selesai ia pelajari. Ayah adalah doa yang berjalan, yang keringatnya jatuh menjadi hujan rezeki, menyuburkan tanah harapan bagi anak-anaknya. Tangannya kasar oleh waktu, tapi di sanalah cinta berdiam paling tulus. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Ia jarang berkata, "Aku lelah." Sebab baginya letih adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dalam diamnya, ayah mengajarkan keteguhan,
Dalam tatap matanya yang dalam tersimpan ribuan nasihat yang tak sempat terucap. Ia memilih menjadi bayang-bayang agar anak-anaknya dapat berdiri di bawah cahaya. Ia rela namanya dilupakan asalkan masa depan anak-anaknya diingat dunia. Ayah tak pandai merangkai kata cinta, namun setiap langkahnya adalah puisi tentang pengorbanan. Ia adalah benteng yang tak terlihat, perisai yang retak, namun tak pernah runtuh. Ketika dunia melukai, ayah berdiri paling depan, menahan perih agar luka itu tak pernah menyentuh hati anaknya. Dan kelak saat rambutnya memutih seperti embun di ujung usia, barulah kita mengerti bahwa ayah bukan sekadar sosok yang bekerja tanpa henti, melainkan kisah panjang tentang cinta yang memilih bersembunyi, tentang kasih yang tak pernah meminta balasan, tentang hati yang mengalah agar hati lain bisa tumbuh dengan utuh. Ayah adalah rumah yang selalu terbuka, meski pintunya tak pernah ia sebutkan. Ia adalah pelabuhan yang sunyi, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam setiap napas hidup kita, ada namanya yang diam-diam berdoa agar kita baik-baik saja, bahkan ketika kita lupa untuk menanyakan kabarnya. Ayah adalah sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia menanam lelah di dadanya sendiri, agar anak-anaknya bisa memetik bahagia tanpa takut duri. Ia tidak pernah menulis namanya di langit, namun jejaknya selalu ada di setiap langkah hidup yang kita tapaki. Ayah adalah waktu yang sabar, yang memanjang dalam hari-hari keras dan memendek saat kebahagiaan singgah sejenak. Ia membiarkan rambutnya memutih lebih dulu, agar masa depan anaknya tetap berwarna. Di balik bahunya yang kokoh, ada hati yang seringkali runtuh diam-diam. Namun ayah memilih menambalnya sendiri, tanpa air mata, tanpa keluh, karena baginya, kuat bukan berarti tak sakit, melainkan tetap berdiri meski luka tak pernah sembuh sepenuhnya. Ayah tak pandai memeluk dengan kata, tapi ia memeluk kita lewat doa yang tak pernah absen. Setiap langkah kita adalah harapan yang ia titipkan pada Tuhan. Setiap jatuh kita adalah rasa cemas yang ia simpan sendirian di sudut malam yang tak pernah kita lihat. Ia adalah api yang rela membakar dirinya agar rumah tetap hangat. Adalah hujan yang memilih turun jauh dari pelangi agar anak-anaknya bisa melihat keindahan tanpa basah oleh kecewa. Dan ketika suatu hari suaranya melemah, langkahnya melambat, kita baru sadar bahwa selama ini ayah adalah puisi terpanjang dalam hidup kita yang tak pernah selesai kita baca, karena setiap pengorbanannya terlalu dalam untuk sekadar dipahami dengan ingatan. Ayah adalah cinta yang tidak meminta dikenang, namun pantas diabadikan dalam setiap doa. Ia mungkin tak selalu hadir dalam cerita, tetapi tanpa dirinya, tak satu pun kisah kita akan pernah dimulai. Malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tanpa suara, seperti langkah seorang ayah yang pulang saat anak-anaknya telah terlelap. Di bawah langit yang berkilau oleh bintang-bintang yang tampak lelah, ayah duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang sunyi. Angin menggeser dedaunan, membawa aroma tanah dan kenangan. Kenangan tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang tawa yang pernah memenuhi ruang tamu, tentang langkah kecil yang dulu berlarian memanggil namanya. Ayah bukanlah lelaki yang pandai merangkai kata. Cintanya tak pernah ditulis dalam surat,
Tak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia menaruh cintanya di tempat-tempat yang sering luput dilihat. Pada jam weker yang selalu diset lebih pagi, pada sepatu yang diletakkan rapi di depan pintu, pada punggung yang dibungkukkan agar dunia di atas bahu anak-anaknya tak terasa terlalu berat. Di pagi hari saat matahari baru belajar menyinari bumi, ayah telah lebih dulu bangun. Ia menyeduh kopi dengan takaran yang sama setiap hari, seakan takut perubahan sekecil apapun dapat menggoyahkan keseimbangan hidup. Uap kopi naik perlahan, seperti doa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diniatkan. Dari dapur, ayah mendengar suara napas anak-anaknya yang masih tertidur, dan di sanalah ia menemukan alasan paling kuat untuk tetap berdiri hari ini. Ayah tahu dunia tidak selalu ramah. Ia telah melihat kerasnya hidup dari sudut mata yang lebih tua, dari luka yang tak sempat sembuh, dari kegagalan yang ia simpan sendiri agar tak diwariskan. Maka ia memilih diam. Diam yang bekerja. Diam yang melindungi. Diam yang menahan lelah agar rumah tetap terasa aman. Ketika anaknya jatuh dan menangis, ayah mungkin tidak memeluk terlalu lama. Tapi tangannya selalu siap, kokoh, mengangkat kembali tubuh kecil itu dari tanah. "Bangun," katanya singkat. Namun di balik kata itu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan, bahwa jatuh bukan akhir, dan air mata bukan alasan untuk berhenti melangkah. Waktu berjalan seperti sungai, tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, suara mereka berubah, mimpi mereka meluas melampaui pagar rumah. Ayah melihat semua itu dengan mata yang sama, mata yang bangga, sekaligus takut kehilangan. Ia tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan terasa lebih sunyi. Kursi di meja makan akan berkurang. Panggilan ayah tak lagi terdengar setiap jam, tapi ia tetap membiarkan mereka pergi, karena cinta sejati tidak mengikat, ia menguatkan. Pada malam-malam tertentu ketika hujan turun perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada saat pertama kali menggendong bayinya, pada tangisan pertama yang membuatnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sadar, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Ayah tersenyum kecil. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah berharap dikenang dengan kata-kata besar. Cukuplah baginya jika suatu hari nanti anaknya berdiri tegak di dunia, berani, jujur, dan tidak mudah menyerah. Jika itu terjadi, maka seluruh lelahnya telah terbayar lunas. Malam semakin larut. Bulan menggantung tenang di langit seolah menjaga bumi agar tetap bermimpi indah. Ayah memejamkan mata, membiarkan sunyi memeluknya. Dalam tidurnya, ia masih bekerja, menjaga, mendoakan, mencintai. Karena bahkan ketika tubuhnya beristirahat, hatinya tetap berjaga. Dan jika suatu saat nanti anaknya membaca kisah ini sebelum tidur, semoga ia mengerti bahwa ada cinta yang tidak ribut, ada kasih yang tidak meminta, dan ada seorang ayah yang diam-diam telah memberikan seluruh hidupnya agar anaknya bisa bermimpi tanpa rasa takut. Ayah adalah nama lain dari langit yang memilih diam, membentang luas tanpa pernah meminta dipandang.
Ia hadir seperti pagi yang tidak pernah mengeluh meski selalu datang paling awal, menyusuri hari dengan langkah yang dipenuhi tanggung jawab. Di pundaknya, beban hidup menggantung seperti awan kelabu, namun ia simpan semua resah di balik senyum tipis yang tak pernah selesai ia pelajari. Ayah adalah doa yang berjalan, yang keringatnya jatuh menjadi hujan rezeki, menyuburkan tanah harapan bagi anak-anaknya. Tangannya kasar oleh waktu, tapi di sanalah cinta berdiam paling tulus. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Ia jarang berkata, "Aku lelah." Sebab baginya letih adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dalam diamnya, ayah mengajarkan keteguhan. Dalam tatap matanya yang dalam tersimpan ribuan nasihat yang tak sempat terucap. Ia memilih menjadi bayang-bayang agar anak-anaknya dapat berdiri di bawah cahaya. Ia rela namanya dilupakan asalkan masa depan anak-anaknya diingat dunia. Ayah tak pandai merangkai kata cinta, namun setiap langkahnya adalah puisi tentang pengorbanan. Ia adalah benteng yang tak terlihat, perisai yang retak, namun tak pernah runtuh. Ketika dunia melukai, ayah berdiri paling depan, menahan perih agar luka itu tak pernah menyentuh hati anaknya. Dan kelak saat rambutnya memutih seperti embun di ujung usia, barulah kita mengerti bahwa ayah bukan sekadar sosok yang bekerja tanpa henti, melainkan kisah panjang tentang cinta yang memilih bersembunyi, tentang kasih yang tak pernah meminta balasan, tentang hati yang mengalah agar hati lain bisa tumbuh dengan utuh. Ayah adalah rumah yang selalu terbuka, meski pintunya tak pernah ia sebutkan. Ia adalah pelabuhan yang sunyi, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam setiap napas hidup kita, ada namanya yang diam-diam berdoa agar kita baik-baik saja, bahkan ketika kita lupa untuk menanyakan kabarnya. Ayah adalah sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia menanam lelah di dadanya sendiri, agar anak-anaknya bisa memetik bahagia tanpa takut duri. Ia tidak pernah menulis namanya di langit, namun jejaknya selalu ada di setiap langkah hidup yang kita tapaki. Ayah adalah waktu yang sabar, yang memanjang dalam hari-hari keras dan memendek saat kebahagiaan singgah sejenak. Ia membiarkan rambutnya memutih lebih dulu, agar masa depan anaknya tetap berwarna. Di balik bahunya yang kokoh, ada hati yang seringkali runtuh diam-diam. Namun ayah memilih menambalnya sendiri, tanpa air mata, tanpa keluh, karena baginya, kuat bukan berarti tak sakit, melainkan tetap berdiri meski luka tak pernah sembuh sepenuhnya. Ayah tak pandai memeluk dengan kata, tapi ia memeluk kita lewat doa yang tak pernah absen. Setiap langkah kita adalah harapan yang ia titipkan pada Tuhan. Setiap jatuh kita adalah rasa cemas yang ia simpan sendirian di sudut malam yang tak pernah kita lihat. Ia adalah api yang rela membakar dirinya agar rumah tetap hangat. Adalah hujan yang memilih turun jauh dari pelangi agar anak-anaknya bisa melihat keindahan tanpa basah oleh kecewa. Dan ketika suatu hari suaranya melemah, langkahnya melambat, kita baru sadar bahwa selama ini ayah adalah puisi terpanjang dalam hidup kita yang tak pernah selesai kita baca, karena setiap pengorbanannya terlalu dalam untuk sekadar dipahami dengan ingatan. Ayah adalah cinta yang tidak meminta dikenang, namun pantas diabadikan dalam setiap doa. Ia mungkin tak selalu hadir dalam cerita, tetapi tanpa dirinya,
tak satu pun kisah kita akan pernah dimulai. Malam selalu datang dengan cara yang sama. Perlahan, tanpa suara, seperti langkah seorang ayah yang pulang saat anak-anaknya telah terlelap. Di bawah langit yang berkilau oleh bintang-bintang yang tampak lelah, ayah duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang sunyi. Angin menggeser dedaunan, membawa aroma tanah dan kenangan. Kenangan tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang tawa yang pernah memenuhi ruang tamu, tentang langkah kecil yang dulu berlarian memanggil namanya. Ayah bukanlah lelaki yang pandai merangkai kata. Cintanya tak pernah ditulis dalam surat, tak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia menaruh cintanya di tempat-tempat yang sering luput dilihat, pada jam weker yang selalu diset lebih pagi, pada sepatu yang diletakkan rapi di depan pintu, pada punggung yang dibungkukan agar dunia di atas bahu anak-anaknya tak terasa terlalu berat. Di pagi hari saat matahari baru belajar menyinari bumi, ayah telah lebih dulu bangun. Ia menyeduh kopi dengan takaran yang sama setiap hari, seakan takut perubahan sekecil apapun dapat menggoyahkan keseimbangan hidup. Uap kopi naik perlahan, seperti doa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu diniatkan. Dari dapur, ayah mendengar suara napas anak-anaknya yang masih tertidur, dan di sanalah ia menemukan alasan paling kuat untuk tetap berdiri hari ini. Ayah tahu dunia tidak selalu ramah. Ia telah melihat kerasnya hidup dari sudut mata yang lebih tua, dari luka yang tak sempat sembuh, dari kegagalan yang ia simpan sendiri agar tak diwariskan. Maka ia memilih diam. Diam yang bekerja. Diam yang melindungi. Diam yang menahan lelah agar rumah tetap terasa aman. Ketika anaknya jatuh dan menangis, ayah mungkin tidak memeluk terlalu lama. Tapi tangannya selalu siap, kokoh, mengangkat kembali tubuh kecil itu dari tanah. "Bangun," katanya singkat. Namun di balik kata itu, tersimpan pelajaran tentang keteguhan, bahwa jatuh bukan akhir, dan air mata bukan alasan untuk berhenti melangkah. Waktu berjalan seperti sungai, tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tumbuh, suara mereka berubah, mimpi mereka meluas melampaui pagar rumah. Ayah melihat semua itu dengan mata yang sama, mata yang bangga, sekaligus takut kehilangan. Ia tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan terasa lebih sunyi. Kursi di meja makan akan berkurang. Panggilan ayah tak lagi terdengar setiap jam, tapi ia tetap membiarkan mereka pergi, karena cinta sejati tidak mengikat, ia menguatkan. Pada malam-malam tertentu ketika hujan turun perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pikirannya melayang pada masa lalu, pada saat pertama kali menggendong bayinya, pada tangisan pertama yang membuatnya gemetar, bukan karena takut tapi karena sadar, hidupnya tak lagi hanya miliknya sendiri. Ayah tersenyum kecil. Ia tak pernah meminta balasan, tak pernah berharap dikenang dengan kata-kata besar. Cukuplah baginya jika suatu hari nanti anaknya berdiri tegak di dunia, berani, jujur, dan tidak mudah menyerah. Jika itu terjadi, maka seluruh lelahnya telah terbayar lunas.
Malam semakin larut. Bulan menggantung tenang di langit seolah menjaga bumi agar tetap bermimpi indah. Ayah memejamkan mata, membiarkan sunyi memeluknya. Dalam tidurnya ia masih bekerja, menjaga, mendoakan, mencintai. Karena bahkan ketika tubuhnya beristirahat, hatinya tetap berjaga. Dan jika suatu saat nanti anaknya membaca kisah ini sebelum tidur, semoga ia mengerti bahwa ada cinta yang tidak ribut, ada kasih yang tidak meminta, dan ada seorang ayah yang diam-diam telah memberikan seluruh hidupnya agar anaknya bisa bermimpi tanpa rasa takut. Ayah adalah nama lain dari langit yang memilih diam, membentang luas tanpa pernah meminta dipandang. Ia hadir seperti pagi yang tidak pernah mengeluh meski selalu datang paling awal, menyusuri hari dengan langkah yang dipenuhi tanggung jawab. Di pundaknya, beban hidup menggantung seperti awan kelabu, namun ia simpan semua resah di balik senyum tipis yang tak pernah selesai ia pelajari. Ayah adalah doa yang berjalan, yang keringatnya jatuh menjadi hujan rezeki, menyuburkan tanah harapan bagi anak-anaknya. Tangannya kasar oleh waktu, tapi di sanalah cinta berdiam paling tulus. Tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Ia jarang berkata, "Aku lelah." Sebab baginya letih adalah kemewahan yang hanya boleh dirasakan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dalam diamnya, ayah mengajarkan keteguhan. Dalam tatap matanya yang dalam tersimpan ribuan nasihat yang tak sempat terucap. Ia memilih menjadi bayang-bayang agar anak-anaknya dapat berdiri di bawah cahaya. Ia rela namanya dilupakan asalkan masa depan anak-anaknya diingat dunia. Ayah tak pandai merangkai kata cinta. Namun setiap langkahnya adalah puisi tentang pengorbanan. Ia adalah benteng yang tak terlihat, perisai yang retak, namun tak pernah runtuh. Ketika dunia melukai, ayah berdiri paling depan, menahan perih agar luka itu tak pernah menyentuh hati anaknya. Dan kelak saat rambutnya memutih seperti embun di ujung usia, barulah kita mengerti bahwa ayah bukan sekadar sosok yang bekerja tanpa henti, melainkan kisah panjang tentang cinta yang memilih bersembunyi, tentang kasih yang tak pernah meminta balasan, tentang hati yang mengalah agar hati lain bisa tumbuh dengan utuh. Ayah adalah rumah yang selalu terbuka, meski pintunya tak pernah ia sebutkan. Ia adalah pelabuhan yang sunyi, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dalam setiap napas hidup kita, ada namanya yang diam-diam berdoa agar kita baik-baik saja, bahkan ketika kita lupa untuk menanyakan kabarnya. Ayah adalah sunyi yang bekerja tanpa suara. Ia menanam lelah di dadanya sendiri, agar anak-anaknya bisa memetik bahagia tanpa takut duri. Ia tidak pernah menulis namanya di langit, namun jejaknya selalu ada di setiap langkah hidup yang kita tapaki. Ayah adalah waktu yang sabar, yang memanjang dalam hari-hari keras dan memendek saat kebahagiaan singgah sejenak. Ia membiarkan rambutnya memutih lebih dulu, agar masa depan anaknya tetap berwarna. Di balik bahunya yang kokoh, ada hati yang seringkali runtuh diam-diam. Namun ayah memilih menambalnya sendiri, tanpa air mata, tanpa keluh, karena baginya, kuat bukan berarti tak sakit, melainkan tetap berdiri meski luka tak pernah sembuh sepenuhnya. Ayah tak pandai memeluk dengan kata, tapi ia memeluk kita lewat doa yang tak pernah absen. Setiap langkah kita adalah harapan yang ia titipkan pada Tuhan.
Setiap jatuh kita adalah rasa cemas yang ia simpan sendirian di sudut malam yang tak pernah kita lihat. Ia adalah api yang rela membakar dirinya agar rumah tetap hangat. Adalah hujan yang memilih turun jauh dari pelangi agar anak-anaknya bisa melihat keindahan tanpa basah oleh kecewa. Dan ketika suatu hari suaranya melemah, langkahnya melambat, kita baru sadar bahwa selama ini ayah adalah puisi terpanjang dalam hidup kita yang tak pernah selesai kita baca karena setiap pengorbanannya terlalu dalam untuk sekadar dipahami dengan ingatan. Ayah adalah cinta yang tidak meminta dikenang, namun pantas diabadikan dalam setiap doa. Ia mungkin tak selalu hadir dalam cerita, tetapi tanpa dirinya, tak satu pun kisah kita akan pernah dimulai.